Nah dari kecil mungkin karena namanya Marhen sehingga jiwa dia benar-benar dia jiwa yang bersosial, peduli dengan rakyat kecil, peduli dengan tidak orang-orang tidak mampu gitu. Itu sudah kelihatan dari kecil itu. Dari SD Bu ya? Dari SD. Jadi dia minta uang jajan. Tapi nggak dipakai. Dia belikan, dia kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Betul, karena dia sesekali kemudian dia ingin es misalnya. Iya, beli minuman. Beli minuman. Dia nggak bayar. Dia nggak bayar, tukang esnya bilang mungkin dia waktu itu bilang ke tukang esnya, nanti minta langsung ke ibu saya. Iya, karena saya jemput kan pulang sekolah gitu. Nah, terus ibu tanya kepada dia yang bilang bersangkutan. dikasih karena di situ SD negeri. Jadi maaf banyak banget orang-orang ya nggak mampu gitu kan. Jadi banyak orang-orang nggak mampu karena SD negeri. Nah, jadi dia suka ngasih gitu. Nah, makanya saya betapa kecewa, betapa kok para polisi, Polri menstigmakan anak saya sebagai penghasut. Yang membuat tadi apalagi saya barusan mendengar ya sendiri dari Pak Petra, seakan-akan kerusuhan terjadi di bulan Agustus Kelabu ini itu dengan dalangnya anak saya. Kan barusan statementnya seperti itu. Padahal anak saya dari dia SD, SMP, SMA itu udah benar-benar dia dengan dunia politiknya gitu ya. Dia di sekolah ikut perlombaan debat gitu, debat politik gitu ya. Dari SMA? Dari SMA. Okay. Nah terus kuliah mau jurusannya hukum karena kebetulan ikut bapaknya kan dokter. Nah dari hukum juga kan. Dokter hukum apa? Betul. Jadi kita dididik anak-anak itu semua itu kita didik dengan pendidikan Pak. Jadi masa seorang Del Pedro dianggap sekarang sama penguasa ataupun polisi gitu TNI sebagai penghasut yang mendalangin seakan-akan semua kejadian tragedi di Agustus itu seorang Del Pedro gitu. Masuk nalar nggak gitu? Secara logika dia bekerja tuh di apa? Itu kan hak asasi manusia. Itu pembelaan dia dia berkorban untuk itu untuk rakyat. Tidak diberi kesempatan anak muda untuk berbicara, tidak nyaman dengan keadaan negara gitu. Di mana? Kan mereka untuk masa depan itu nanti. Anak-anak yang tumbuh untuk masa depan negara ini gitu. Nah kita dari dulu bapaknya itu memberi pendidikan kepada anak-anak. Anak-anak saya itu semua magister. Kakaknya magister. Dia di bidang hukum juga Bu? Kakaknya di administrasi publik. Okay. Nah Pedro magister hukum sekarang sedang menyelesaikan tesis di Universitas Veteran ya. Sedang kuliah S2 sekarang? Iya, dua kali kan di S2-nya. Pertama S2 hukum di Untar. Nah, sekarang S2 hukum di Universitas Veteran, jurusan ilmu politik. Iya, kanan kiri Bu, UPN. Iya, ilmu politik. Dan dia SMA itu sudah ikut debat Pak. Di SMA-nya itu selalu untuk debat itu karena tahu ya pinternya dia, mungkin sekolah mengirim dia. Nah, dia sekarang terus pernah kerja sebagai wartawan di Bandung Bergerak. Dan dia sekarang asisten dosen gitu dan selalu memberikan penyuluhan ke universitas sebagai dosen tamu selalu dipanggil untuk gitu. Nah, saya ibu yang tahu dia dengan masa kecil dia segitu dengan pribadi dia itu nggak mungkin seorang anak saya melakukan hal seperti yang dituduhkan saat ini ya Pak sebagai penghasut. Terjadi besar-besaran kerusuhan seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Masa seorang Del Pedro Pak gitu. Itu harus coba dicari siapa dalam semua Bu, ini gitu. Iya, tadi Ibu sebutkan suami Ibu, ayahnya Del Pedro adalah doktor hukum, betul Bu ya? Dia dokternya dari ilmu pemerintahan Pak. Oh. Kalau hukumnya tuh S1 S2. S1 S2, artinya bukan orang yang tidak paham hukum tapi orang paham hukum. Iya. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bapak terkait kasus ini? Iya, saya sebagai ibu dan ayahnya sebagai kita sebagai orang tua ya. Sebentar, Bapak tidak percaya. Suami Ibu ASN? Kenapa? ASN atau dosen swasta? Pak? Dosen ASN atau? Dosen ada itunya. Iya dosen. Dosen ASN? Enggak. Bukan swasta. Baik. Apa yang disampaikan Bu? Jadi
ya menganalisa lah dengan kejadian anak ini. Hasilnya, hasil analisanya? Ya, saya yakin anak saya tidak bersalah. Kalau dari itu, apalagi dengan peradilan kemarin ya, dengan itu yakin sekali gitu, dengan saksi ahli bicara, dengan itu yakin nggak. Bapak juga selalu ikut untuk ini? Ikut, yakin tidak bersalah anak saya, yakin itu. Kebetulan tadi kata Pak siapa tuh bahwa mungkin Del Pedro berada di tempat yang sial aja. Ya. Apes, Pak Sugeng. Ya. Apes. Kebetulan terjadinya bukan dia, tapi orang lain, tapi dia harus dikambing hitamkan, itu aja. Sampai detik ini Ibu yakin tidak ada satu titik pun Del Pedro? Tidak, yakin saya anak saya nggak bersalah. Gitu. Dan Ibu yakin nanti di pengadilan, karena pra peradilan sudah lewat Bu ya? Iya. Pra peradilan sah, penetapan tersangkanya, penahanannya. Di pengadilan nanti Ibu yakin akan dibebaskan? Yakin, karena cukup kita sebagai orang tua memberi dia pendidikan ya, dengan pendidikan yang luar biasa. Dia tahu hukum, nggak mungkin dia seorang yang ngerti hukum akan berbuat hukum yang tidak baik ya. Makanya yakin saya anak saya nggak bersalah gitu. Dan jiwa sosial, jiwa untuk keadilan, lebih kepada rakyat kecil itu sudah dia lakuin dari usia dia masih SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Gitu, selalu lebih mementingkan orang lain daripada diri dia sendiri. Masa kecil nih, dari kecil SD, nah kakaknya itu kan bermain dengan remote control pada saat itu robot-robotan, tapi dia nggak mau Pak, dia selalu bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk Pak. Oke. Nah, Del Pedro kakaknya lebih canggih pakai elektronik. Iya, dia nggak mau, dia selalu dengan itu. Apa alasannya waktu itu dia bilang? Saya nggak, dari situ saya juga udah melihat nih anak kok lebih gimana ya jiwanya, nggak seperti anak-anak yang lain dengan pengen barang-barang yang bagus gitu, enggak. Nah terus dia selalu bermain dengan gini, pakai gagang sapu, terus dia kasih ember ember kiri kanan tuh digotong seperti ini. Ember itu dia jadi ini tukang itu air keliling itu Pak. Oke. Nah mainannya seperti itu, atau dia pakai dus itu terus dikasih botol-botol aqua, jadi tukang asongan, atau dia main lagi jadi tukang sol sepatu, dijejerin sepatu-sepatu. Ibu sempat tanya waktu itu, kenapa kok seperti itu? Dia suka gitu. Jadi dia tuh di SMP kalau ada temennya disakiti ya, pasti dia bereaksi. Nah sampai saya sering dipanggil di BP tuh bilang gitu, kalau dilihat dari seorang Del Pedro dengan wajah coolnya ya, jadi nggak nyangka ya Bu kok keras begitu gitu, maksudnya anaknya gitu, karena dia ngerasa temannya dibully, nah dia harus lawan gitu kalau ada orang-orang. Dia melawan temannya yang. Iya dia belain gitu kalau teman-temannya disakiti pasti gitu. Nah seperti kejadian di SMP, SMA, dia nggak boleh pakai seragam. Ketat yang celana gitu, main gunting gurunya, itu nggak nerima dia. Maksudnya kan guru itu seorang pendidik. Ini SMP nih? SMA. Apa yang dilakukan waktu itu? Iya dia marah. Dia protes ke gurunya? Protes gitu. Karena digunting. Punya dia digunting celananya? Iya, itu baru dibeli saya. Dia bilang bapak saya tuh dengan susah payah membeli celana ini. Dengan hasil jerih payah orang tua saya bekerja. Bapak kan pendidik, memberi contoh. Bicara. Ngomong gitu, jangan langsung bertindak. Nah dia paling tidak suka orang melakukan hal, bertindak dulu baru bicara gitu. Dia nggak bisa Pak gitu, itu sudah dilakuin. Mungkin saya bilang juga dengan nama marhennya itu ya, jiwa ya untuk rakyatnya itu luar biasa gitu. Nah makanya dia bekerja di Lokataru, ya itu kita support sebagai orang tuanya gitu. Ya udah memang itu pilihan dia berjuang dengan pekerjaannya hak asasi manusia, membela orang-orang tertindas, orang miskin gitu, orang tak mampu. Ya saya bilang nggak apa-apa. Kalau itu memang keinginan kamu bekerja di situ, jiwa kamu begitu ya sudah gitu. Saya pikir gitu. Jadi kalau dengan kejadian sekarang membuat dia dibilang sebagai provokator dengan kejadian yang luar biasa. Ini kan luar biasa Pak. Huru-hara ini kan ya terjadi di mana kebakar, ada yang meninggal, korban dan sebagainya gitu. Apa itu Del Pedro?
terjadinya pelindasan untuk ojol itu apa dari karena ulah de Pedro sehingga itu. Ya itu. Cobalah bapak-bapak itu sebagai penguasa Polri, TNI yang berkaitan dengan kasus anak saya ini membukalah sedikit mata hati nurani kalian. Cobalah saya menginginkan adanya keadilan, adanya kejujuran untuk anak saya gitu ya. Jangan sebuah nanti ini semua menjadi rekayasa dengan tidak adanya keadilan, anak saya harus tetap terbungkam di penjara. Masih panjang masa depannya. Dia sedang menuntut ilmu untuk menyelesaikan studi S2-nya lagi untuk di ilmu politik gitu.